Halo, selamat datang kembali para pengunjung bermatematika.com, khususnya mahasiswa-mahasiswa saya di kelas 15 yang seharusnya kita ada kuliah tatap muka tadi pagi. Ya. Oke, kita akan membahas tentang konsep keterdiferensialan untuk fungsi dua berubah. Ya. Keterdiferensialan. Nah, sebelumnya kita di kelas sudah membahas tentang bagaimana kita bisa mengadopsi konsep limit, dan dari konsep limit kita punya juga konsep kekontinuan untuk fungsi dua variabel. Nah, setelah limit kemudian kekontinuan untuk fungsi satu variabel kan kemudian kita belajar tentang konsep turunan atau diferensial. Ya. Nah, untuk bisa mendefinisikan dengan baik konsep keterdiferensialan untuk fungsi dua berubah, untuk fungsi dua variabel, kita harus melihat kembali bagaimana kita mendefinisikan keterdiferensialan untuk fungsi satu variabel. Ya. Ingat, apa artinya suatu fungsi punya turunan di A? Jadi f punya turunan di A kalau apa? F punya turunan di A kalau limit berikut ada nilainya. Jika limit ini ada, yakni limit H menuju 0 dari apa? FA tambah H dikurangi FA dibagi dengan H. Oke. Jadi kalau limit ini ada, maka kita katakan F punya turunan di A, dan si nilai limitnya kita sebut sebagai turunan, ini kita sebut sebagai turunan dari F di A. Ya. Nah, si nilai ini menyatakan apa sebetulnya? Untuk fungsi satu berubah, kita sudah belajar bahwa si nilai F aksen A ini berhubungan dengan kemiringan garis singgung. Jadi kalau kita gambarkan grafik Y sama dengan Fx, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian katakanlah ini adalah grafik Y sama dengan Fx, kemudian kita punya titik X sama dengan A, sini. Oke, kemudian kita tinjau garis singgungnya. Seperti itu. Ya. Nah, si besaran ini, si F aksen A ini menyatakan, ini F aksen A, dia menyatakan gradien dari garis singgung. Nah, sekarang kita ingin meninjau ulang informasi bahwa limit ini itu sama dengan F aksen A dalam sudut pandang yang lain. Ya. Oke, begini yang akan kita lakukan. Yang bagian ini akan kita kalikan H per H. Ya, ini dikalikan H per H. Ya. Oke. Dan kalau kita tuliskan ini sebagai, kita tuliskan limit di depannya juga tetap nilainya sama dengan F aksen A kan, yang sebelah kanannya. Ya. Jadi penambahan H per H dan penulisan limit di depannya tidak mengubah bahwa ini nilainya adalah F aksen A. Nah, yang ingin kita lakukan, kita ingin pindahkan semua ruas kanan ke ruas kiri. Ya. Ini jadi selisih dari dua limit bisa kita tuliskan. Jadi bisa kita katakan ulang bahwa F punya turunan di A jika limit H menuju 0. Jadi ini semuanya tadi kita pindah ruaskan. Ini karena penyebutnya sudah sama H, jadi
hasilnya jadi FA tambah H dikurang FA dikurang F aksen A. H dibagi dengan H. Ini nilainya sama dengan 0. Ya. Jadi ini definisi baru kita yang ekivalen dengan definisi yang biasa. Bahwa F punya turunan di A kalau limit ini sama dengan 0. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, secara geometris, si limit ini tuh menyatakan apa? Ya, oke, mari kita tinjau titik A tambah H. Yang idealnya adalah dia dekat dengan A, tapi kita gambarkan agak berjauhan agar bisa kita lihat dengan lebih jelas apa yang terjadi. Di titik A tambah H ini kita punya nilai FA tambah H. Ya, ini tinggi dari si titik ini, di sini ya. Ini adalah F dari A tambah H. Kemudian kita juga di titik A tambah H kita punya sebuah titik di garis L. Ya, jadi di garis L kita punya titik. Oke. Nah, kalau si L ini adalah garis singgung di titik A, garis singgung terhadap kurva di titik A, maka si garis L akan mengaproksimasi si kurva Y sama dengan Fx cukup baik. Artinya, kalau A tambah H-nya nggak terlalu jauh dari A, maka jarak antara titik biru dan titik hijau ini, dia nggak terlalu berbeda. Dia akan dekat. Nah, si garis ini, kita bisa tuliskan persamaan garisnya. Apa persamaan garis yang melalui titik ini, A, FA, dan dengan kemiringan ML. Nah, jadi apa persamaan garisnya? Y dikurang FA sama dengan gradien, tapi gradiennya adalah F aksen A. F aksen A dikali dengan X min A. Ini adalah persamaan garis L. Atau kita tuliskan Y sama dengan ini ya. Nah, kita beri nama si garisnya sebagai fungsi Lx. Jadi Lx sama dengan FA ditambah F aksen A X min A. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita menghitung nilai berapa tinggi yang biru ini, ya, artinya apa? Kita substitusikan input A tambah H ini ke fungsi L. Jadi L A tambah H apa nilainya? Sama dengan FA ditambah F aksen A. Nah, sekarang X-nya digantikan dengan A tambah H dikurang A jadi A. Jadi seperti ini. Ya. Dan ini bisa kita lihat, ini tidak lain adalah ini. Ya. Nah, jadi si pembilang di atas ini menyatakan apa sebetulnya? Dia menyatakan selisih dari ini. Oke. Sedangkan H adalah ini, jarak antara ini. Nah, sekarang berarti dalam bahasa kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa kita ingin menaksir nilai FA tambah H dengan nilai LA tambah H, ini adalah selisih dari nilai yang sebenarnya F tambah H dikurangi dengan nilai LA tambah H. Ya. Nah, berarti yang jarak dari titik biru ke titik hijau ini bisa kita lihat sebagai error ketika kita menaksir FA tambah H dengan LA tambah H. Ya. Nah, tapi yang kita inginkan adalah ekspresi ini. Si error dibagi dengan H. Kita bisa tafsirkan sebagai apakah ini? Ini bisa kita tafsirkan sebagai error rata-rata kalau kita bergerak dari A ke sana sejauh H. Ya. Oke. Jadi kalau bergerak sejauh H, dia errornya adalah sebesar ini. Berarti kalau error rata-ratanya, ya kita punya selisih ini dibagi dengan seberapa jauh kita dari titik A. Nah, jadi ini adalah bisa kita bilang sebagai error rata-rata. Jadi F punya turunan di A jika limit H menuju 0 dari error rata-rata
pada selang A sampai A tambah H, dia limitnya sama dengan 0. Ya. Jadi ini penafsiran ulang kapan kita bisa katakan suatu fungsi itu terdiferensialkan di titik A. Nah, ini nanti yang akan kita bawa dan akan kita perumum ketika kita bekerja dengan fungsi dua variabel. Ya. Oke. Tapi sebelum itu, selain kita bisa menafsirkan si kondisi kapan suatu fungsi itu terdiferensialkan, jadi kalau fungsinya terdiferensialkan berarti dia punya kemiringan garis singgung. Karena kemiringan garis singgungnya ada, berarti garis singgungnya ada. Jadi secara geometris, ini secara aljabar ya. Secara aljabar bahwa F punya turunan itu kalau begini. Kalau limit error rata-ratanya sama dengan 0, menuju 0. Secara geometris, dia terdiferensialkan di A kalau dia punya garis singgung di situ. Ya. Nah, itu yang pertama kali akan kita bawa kalau kita punya fungsi dua berubah, fungsi dua variabel. Kalau kita punya fungsi dua variabel, kita punya permukaan Z sama dengan fxy, dan kita bisa menanyakan kapan F terdiferensialkan di A. Oke, jadi pertanyaan yang sama bisa kita tanyakan ketika kita punya fungsi dua variabel dan kita punya sebuah titik di sini. Di ini harusnya mungkin bukan kapan dia terdiferensialkan di P, tapi kapan F terdiferensialkan di titik di bawahnya ini. Ini katakanlah titik titik A, B. Kapan F terdiferensialkan di titik A, B. Nah, di atasnya titik A, B ini ada titik P. Jawaban singkat secara geometrisnya adalah kalau dia punya bidang singgung pada titik P tersebut. Nah, mungkin Anda bertanya, memangnya ada gitu bidang yang nggak punya bidang, memangnya ada permukaan yang tidak memiliki bidang singgung di suatu titik pada permukaan tersebut? Ada, ya. Contohnya nanti saya harus nyari dulu ya. Kita pause dulu. Oke, kita lihat contoh berikut ini adalah permukaan yang berasal dari persamaan minus akar nilai mutlak xy. Ya. Kemudian kita lihat di titik ini, ya, titik ini. Oke. Nah, apakah si permukaan ini terdiferensialkan untuk titik input yang ada di bawahnya? Ya, sebenarnya keterdiferensialnya bisa kita bilang juga apakah dia terdiferensialkan di suatu titik di permukaan. Ya, sama aja. Nah, kalau dia ada bidang singgungnya, maka si bidang singgungnya haruslah bidang yang abu-abu ini. Nah, akan tetapi ini bukan bidang singgung. Kenapa coba? Dia memang menghampiri si permukaan dengan cukup baik untuk titik-titik yang ada di sepanjang sumbu, ini kayaknya sumbu Y, dan ini sepanjang sumbu X. Ya. Ini persis malah plok. Semua titik-titik yang ada di sumbu X dan di sumbu Y terletak pada bidang. Artinya, kalau si nilai fungsi atau kalau si permukaan itu kita gunakan sebagai penaksir, kalau si bidang yang abu-abu ini kita gunakan sebagai penaksir, maka nilainya persis sama untuk titik-titik yang berada di sepanjang sumbu Y dan di sepanjang sumbu X. Ya. Nah, akan tetapi, misalkan dari sini ke bawah itu ini kayak curam begitu, ya. Jadi misalkan sebuah titik di sebelah sini, misalkan yang pada permukaan sebelah sini, ini dia cukup jauh, ya. Maksudnya antara titik atau yang ingin saya katakan adalah untuk titik yang lain di bawah sini di jurang ini, ya, dia nggak dihampiri dengan baik oleh si permukaan ini. Jadi kalau kita menginginkan suatu titik yang
terdiferensialkan, di situ si kurvanya atau si lengkungan permukaannya haruslah mulus gitu, tidak berubah secara mendadak. Kalau ini kan berubah secara cukup mendadak. Dari sini, kemudian ini jadi ada di bawahnya. Ini juga kalau kita bergerak dari sini ke sebelah sini, ini semuanya ada di bawahnya. Jadi si permukaan ini tidak menaksir si permukaan lagi. Si bidang ini tidak menaksir permukaannya dengan cukup baik di titik 0,0. Jadi kita katakan bahwa si fungsi ini tidak terdiferensialkan di titik situ, di 0 ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, jadi tadi adalah salah satu contoh kapan suatu fungsi tidak terdiferensialkan. Sebetulnya kita bisa memberi contoh yang lebih mudah. Misalkan kita punya permukaan yang berupa genting, ya, ini genting rumah misalkan, seperti ini. Ya, ini permukaan. Nah, kalau kita punya titik P di sini, ya, si bidang singgungnya adalah ini. Kalau dia punya bidang singgung, akan tapi dia tidak menaksir cukup baik sebuah titik pada genting yang ada di sini misalkan. Ya. Jadi antara permukaan genting dengan permukaan bidang singgungnya cukup berjauhan. Ya. Nah, tentunya kita nggak bisa berharap untuk melihat kapan suatu fungsi terdiferensialkan atau tidak. Kita lihat secara visual, karena ya, secara umum sulit untuk menggambarkan permukaan yang berasal dari fungsi dua kubah, khususnya kalau kita tanpa bantuan software yang menggambarkan seperti apa bentuk permukaannya. Nah, karena kesulitan, maka kita perlu sebuah kriteria secara aljabar mirip-mirip dengan apa yang kita hasilkan di sini. Kriteria yang mengatakan kapan si fungsi tersebut terdiferensialkan di sebuah titik. Ya. Nah, kemudian memangnya kenapa kalau kita, atau apa bagusnya kalau kita punya fungsi yang terdiferensialkan? Artinya kalau Anda punya sebuah model yang merupakan fungsi dua variabel, kalau Anda ingin menghitung nilai fungsi tersebut di suatu titik yang terdiferensialkan, maka Anda bisa menaksir nilai untuk titik-titik lain di sekitarnya dengan menggunakan si persamaan bidang. Jadi misalkan ini, kalau kita, karena ini adalah si bidang singgungnya, misalkan kita ingin menaksir berapa sih nilai dari F di titik sini. Ini adalah titik A ditambah H1, B ditambah H2. Jadi kalau kita bergerak dari titik AB ke sini sepanjang vektor H, dengan H-nya adalah vektor H1, H2. Ya. Nah, nilai yang sebenarnya di titik ini adalah berapa tingginya di atasnya titik hijau ini di permukaan. Ini berapa tingginya. Oke. Nah, nanti si titik yang merah ini akan kita taksir nilainya dengan sebuah titik yang berada di bidang. Oke. Jadi si tinggi titik merah akan kita taksir dengan tinggi titik biru. Mungkin Anda bilang ini sih errornya besar. Nah, tapi yang sedang kita tinjau itu adalah ketika si vektor H-nya itu panjangnya sangat kecil, panjangnya menuju 0. Jadi kalau kita ambil titiknya di dekat-dekat P ini, maka si bidang itu cukup baik untuk menaksir titik-titik yang berada di permukaan. Ya. Oke, tadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah F, ketika kita bekerja untuk fungsi satu variabel, F punya turunan di A kalau error rata-ratanya menuju 0. Nah, di sini error rata-ratanya apa? Nah, ini pertama, si persamaan bidang ini
merupakan fungsi dua variabel juga. Ini katakanlah dia diberikan oleh fungsi LXY. Oke. Nah, sekarang jarak dari taksiran dengan nilai yang sebenarnya adalah, sepertinya kita ingin melihat nilai mutlaknya ya. Ini adalah nilai dari fungsi f di titik a tambah h1, b tambah h2. F a tambah h1, b tambah h2. Oke. Dikurangi dengan nilai si penaksirnya. Si penaksirnya L. Jadi dikurangi dengan L dari a tambah h1, b tambah h2. Ini error mutlaknya ya. Nah, yang tadi ketika kita mendefinisikan untuk fungsi satu variabel, kita bisa tafsirkan bahwa si garis singgung itu ada kalau error rata-ratanya dia menuju 0. Ya, ini baru selisihnya saja. Bagaimana kita menghitung error rata-ratanya? Kita bergerak dari titik A, B ke titik A tambah H1, B tambah H2 yang jaraknya sebesar panjang H. Jadi kalau kita ingin menghitung error rata-rata sepanjang vektor H ini, maka kita harus bagi ini dengan H, panjang H. Oke. Ini adalah limit H menuju 0. Sama dengan 0. Jadi kita bilang bahwa F terdiferensialkan di A, B kalau untuk setiap vektor H, nilai dari limit ini sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita bisa lebih membuat ini lebih spesifik dengan menentukan persamaan LXY. LXY ini persamaan bidang yang melalui A, B, F, AB. Dan ini kita sudah bahas pada video sebelumnya bagaimana mencari persamaan bidang. Ya. Pada video sebelumnya kita tahu bahwa si bidang singgung ini dia mengandung vektor V1 dan vektor V2. Dengan V1-nya adalah ini kayaknya sepanjang, entah yang mana yang V1 V2-nya ya, nggak terlalu penting ya. Ini 1,0, fx AB. Anda bisa lihat lagi di video sebelumnya. Dan V2-nya adalah 0,1 FYAB. Nah, kemudian karena dia mengandung kedua vektor ini, pada video sebelumnya juga diturunkan bahwa itu berakibat dia punya vektor normal. Dan normalnya adalah fxab, fyab, min 1. Oke. Nah, sekarang persamaan bidang yang mempunyai normal ini adalah apa? Persamaan bidangnya. Jadi kalau kita punya persamaan bidang seperti ini, kalau kita punya normalnya seperti ini, maka persamaan bidangnya adalah fx a, b x min a ditambah fyab y minus b ditambah minus 1 dikali dengan z minus fab sama dengan 0. Ya. Ini persamaan bidangnya. Atau kalau kita buat z-nya berdiri sendiri di ruas kanan, jadinya z sama dengan fab ditambah dengan fx a, b x min a ditambah fy a min b, a, b y min b. Ini. Nah, dan ini
ini kita akan si Z inilah yang merupakan persamaan bidang LXY. Nah, di sini kita ingin melihat selisih dari F ini dikurangi dengan L ini. Oke, kita lihat. Berarti nilai L di titik A tambah H1, B tambah H2 apa? Jadinya FAB ditambah Fx A, B. Substitusikan X sama dengan A tambah H1 ke sini. Seperti ini. Tinggal A tambah H1 dikurangi A. H1 ditambah Fy AB. Y dikurangi B-nya menjadi B tambah H2 dikurangi B H2. Oke. Berarti apa? Berarti yang atas ini bisa kita ganti. Jadi, kita sekarang punya kriteria terdiferensialkan. F terdiferensialkan di AB jika limit H menuju 0 dari yang atas tadi F A tambah H1, B ditambah H2 dikurang FAB dikurang Fx AB H1 dikurang Fy AB H2 dibagi dengan panjang H sama dengan 0. Dan ini berlaku untuk setiap vektor H. Oke. Mungkin lebih baik kita tuliskan nih si H-nya kan adalah vektor H1 H2. Kemudian ini kalau H1 H2 menuju 0. Ya. Jadi ini kriteria keterdiferensialan untuk fungsi dua peubah. Nah, karena cukup messy seperti ini, maka biasanya di perkuliahan kalkulus 2A jarang diujikan. Tapi karena jarang diujikan tidak berarti Anda tidak perlu mengetahuinya, ya. Justru ini sangat penting. Tapi ini saya bilang saja supaya Anda tidak terlalu khawatir kalau misalkan Anda tidak betul-betul mengerti dengan baik hal ini. Jadi, saya rangkum dulu apa yang kita lakukan di sini. Jadi, yang kita lakukan di sini adalah kita ingin mendapatkan suatu kriteria kapan sebuah permukaan punya bidang singgung di suatu titik. Kenapa ini penting? Karena biasanya kita bisa menyederhanakan model yang kita miliki. Katakanlah kalau kita misalkan bekerja dengan suatu fungsi dua variabel, maka si fungsi itu akan kita taksir dengan bidang. Dan kita bisa melakukan hal tersebut kalau si permukaannya cukup mulus. Perkataan cukup mulus itu dalam artian dia punya turunan. Dia terdiferensialkan. Ya, jadi penting untuk mengetahui kapan sebuah permukaan punya bidang singgung agar kita bisa menaksir permukaan tersebut dengan bidang. Nah, setelah kita mengambil inspirasi dari situasi untuk fungsi satu variabel, akhirnya kita mendapatkan kriteria ini untuk mengetahui apakah suatu fungsi terdiferensialkan atau tidak. Oke, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan mencoba mempergunakan kriteria ini untuk melihat suatu contoh apakah si fungsi tersebut terdiferensialkan atau tidak di suatu titik yang diberikan. Oke, untuk sementara begitu saja dulu. Jangan lupa Anda saksikan sambungan dari video ini. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.